ini adalah kegiatan tahap kedua. Setelah tahap pertama kami lakukan di Kampung Hariti, yang berikut ini kami lakukan di GKI Iktus Sirwini Nabire. Jadi kami lakukan bersama-sama dengan rahmat Tuhan dan kepala majelis di lingkungan gereja Kutinggiri, khususnya di Jemaat Iktus Sirwini Nabire. Demikian sebagai informasi. Terima kasih. Yang kami hormati, yang mulia Bapak Waibusi. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur. Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami bersyukur hadir dalam kesempatan ini. Ya, tentunya saya berdiri atas nama Ketua Jemaat dan patut saya sampaikan terima kasih, bahkan juga apresiasi kepada Bapak Martin Kauku Waibusi yang juga dalam waktu yang singkat mau menyampaikan untuk berjumpa. Kemarin beliau sampaikan untuk berjumpa dengan majelis, ya, sehingga dalam arahan tadi dalam WA grup tadi malam saya sampaikan untuk majelis jemaat siap karena putusan GKI dalam porsi MRP mau berjumpa dengan kita dan rekan-rekan. Ya, kita Iktus menjadi salah satu tempat yang Tuhan izinkan boleh pokok OAP. Sebagai Ketua Jemaat saya sampaikan terima kasih dan saya percaya perjumpaan di siang hari ini ada maksud Tuhan secara khusus dapat memberikan input untuk MRP, untuk juga menjaga tanggung jawab kita bersama. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada BPS Wilayah 5 untuk memberikan arahan. Yang mulia Bapak Martin Waibusi selaku anggota MRP Pagamaya utusan GKI. Saya perlu jelaskan kepada kita tentang kenapa ada utusan gereja atau utusan agama di dalam majelis rakyat Papua. Luar biasa itu sebuah pergumulan. Jadi gereja juga menjadi tempat atas semua agama, dia menjadi tempat di dalam MRP ini. Saya ingat di jemaat itu juga satu-satu kita juga dapat perhatian dari pemerintah. Itu juga atas usul dari MRP kita. Ciptaan Tuhan. Jadi kita sedang tidak lihat, tapi dia ada ganggu kita luar biasa indah. Baik, shalom. TPS Wilayah 5 GKI Kita Papua yang saya hormati, Ketua Majelis Iktus Sirwini yang saya hormati pula, Bapak Ibu yang saya muliakan, selamat siang. Dengan para majelis dan jemaat, tidak terlalu banyak, yang penting hadir untuk kita bisa itu. Kenapa saya pilih? Karena Iktus Sirwini adalah jemaat yang mayoritas OAP untuk melindungi orang asli Papua. Yang asli Papua itu adalah Bapak Papua, Mama Papua. Orang asli Papua adalah Bapak pendatang, Mama Papua. Pendatangnya punya kewenangan untuk melindungi semua. Bisa menyampaikan itu. Kemudian kepada Ketua Majelis, proposal mengenai pembangunan. Orang yang berada di lembaga ini adalah orang asli Papua. Yang bisa datang mengelola ini, kalau orang Papua tidak bisa, itu berarti orang lain bisa masuk. Ya, yang pertama untuk kami para pengajar, guru-guru sekolah minggu. Untuk guru-guru sekolah minggu, mungkin kami hanya punya usulan, kami ingin mungkin ada uang transportasi untuk pelayanan kami. Itu untuk kami.
ketiga, kami juga punya GKI ada punya Pospindo. Kami terkendala juga di obat. Jadi mungkin di sini kami usul MRP bisa melihat, mungkin bisa kerjasama di dinas terkait untuk kesehatan, untuk melihat hal-hal ini. Yang saya mau sampaikan di sini, karena di situ dipapankan di baliho tuh di gereja itu Sriwini. Yang saya mau sampaikan, kami punya program. Program ini mungkin sudah 2 atau 3 kali dalam sidang jemaat kami putuskan, tetapi belum terlaksana. Kendala karena dana. Sekarang kami sementara ada dalam pembangunan, yaitu program pembentukan balai kesehatan. Kami di itu sudah punya Pospindo, pusat pelayanan kesehatan gereja, tapi itu kurang lebih 3 bulan sekali baru pelayanan pemeriksaan kesehatan bagi warga jemaat. Seperti tadi yang mulia Bapak Waibusi sampaikan bahwa kita di IKTUS mayoritas OAP. Kalau kita lihat biaya kesehatan sekarang di klinik-klinik, kita OAP ada yang mampu dan ada yang tidak mampu. Kalau kita punya penyakit yang sangat parah mau ke klinik, tidak mungkin. Terpaksa kita harus tinggal di rumah atau puskesmas terdekat, rumah sakit yang bisa membantu. Kalau bisa tertolong, tapi kalau Tuhan berkehendak berarti Tuhan panggil. Nama saya Florence Salmon Maniwasi. Ya, Bapak Gedong kalau masuk lokasi ini lewati saya punya pintu dulu baru masuk ke lokasi ini. Yang perlu saya berikan masukan, poin pertama itu bicara tentang agama itu tidak terlepas dari pemerintah dan adat. Bicara persoalan agama itu tidak terlepas dari pemerintah dan adat. Oleh sebab itu penekanan saya, Bapak dong tolong kaji tentang perda yang berlaku supaya masalah hak-hak adat anak asli Papua itu diperhatikan dengan baik. Baik. Jadi masukan-masukan ini yang tidak dapat kami sampaikan nanti dikat. Kalau tidak salah di manual itu sudah dibayar, sudah. Jadi kemungkinan sudah akan dibayar oleh Pemda. Nanti cek tanya-tanya ke sana bagaimana prosesnya, penutulannya bagaimana. Nanti kalau sudah jadi dibuat, bawa satu ke kami, satu bawa ke dinas. Kenapa demikian? Supaya kami akan bawa yang dari PAM atau dari PAR, mau kami ke dinas pendidikan. Saya kasih contoh pendeta saja. Pendeta Provinsi Papua Tengah. Sejak provinsi ini berdiri, kami baru dapat THR bulan Desember kemarin. Pendeta, gembala, pastor, itu semua bulan Desember. Itu juga dibayar 2 kali. Desember, setelah itu Januari. Nanti kita coba-coba bicara dengan Bupati apakah bisa buat dan kita kemarin dapat di aspal atau tidak. Jadi semua itu sudah di sana, dipedakan. Ini termasuk yang ini juga kami nanti pilih mana yang harus kami sampai sana untuk ke DPR untuk dia kalau sidang. Terima kasih karena untuk pertama kali ada tatap muka dengan kami. Pertama yang mungkin saya mau sampaikan, sekiranya tidak berkeberatan bahwa setiap aspirasi dalam kunjungan reses yang ada untuk menjaring aspirasi ini sekiranya setelah diterima dan nanti dibawa pulang lalu tindak lanjutnya ke pihak pemerintah, saya sangat berharap itu dikawal terus sehingga paling tidak dari 100% hasil yang dicapai dibawa dari tingkat masyarakat itu 80 bisa terrealisasi. Harapan kami seperti itu. Surat apa? Yang kami mau sampaikan untuk Bapak dorang, bisakah Bapak membuka lowongan kerja untuk kami? Lowongan kerja untuk kami anak asli pesisir. Karena sampai saat ini kami anak asli pesisir ini, kami cari kerja ke sana kemari tidak bisa. Ujung-ujungnya kami mendaftar pasti. Jangankan itu, masalah kemarin yang terjadi di tes pegawai. Ini masalahnya kita punya nilai sudah mencapai ranking. Nama keluar,
Nomor orang lain, nama orang lain. Jadi misalnya macam kita di pesisir begini, Bapak cuma mungkin dari MRP dong ajukan ke provinsi untuk mungkin kita di pesisir. Kita buka lapangan kerja mungkin pabrik es batu di sini. Karena posisi sekarang es batu di Nabire ini lagi mahal. Mungkin bisa dibuka lapangan kerja di sini pabrik es batu kah? Mungkin terus air tawar jadi air apa? Air laut jadi air tawar kah? Supaya kami lagi dapat peluang kerja. Karena kita cari kerja di Nabire sekarang setengah mati. Bahwa kami membutuhkan balai latihan kerja. Mungkin untuk kami anak-anak pesisir ini setelah sekolah mungkin keahlian khusus itu kami belajar secara otodidak, ikut orang kerja di sini di sana, tapi secara ilmu mungkin kami kurang seperti sertifikasi. Itu kami juga berharap untuk supaya kami dapat bersaing dengan tenaga kerja yang ada. Nama saya Syamas Permatrai. Di sini yang saya mau sampaikan kepada Bapak orang supaya Bapak orang tolong perhatikan masalah miras di kabupaten. Saya mohon supaya kalau bisa ada perda yang mengatur sehingga hari Jumat atau hari Sabtu tuh toko-toko yang menjual miras ini kalau bisa ditutup supaya hari Minggu tuh bisa aman untuk kita ibadah. Sebab kalau tidak, hari Sabtu, malam Minggu, sampai Minggu pagi pun masih ada anak-anak orang tua yang mabuk. Ibu Yulina Furima. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dengan adanya Provinsi Papua Tengah di Kota Nabire dan juga Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah. Kami mengucap syukur sekali karena dengan hadirnya MRP di Papua Tengah ini kami bisa menyampaikan apa yang kami pendam selama ini. Saya ini kadang agak sedikit bingung soal kita biasa bilang bantuan tepat sasaran. Jadi dalam hal ini saya sangat mengucap terima kasih buat pertemuan di hari ini. Bapak bisa datang, saya bilang bantuan tepat sasaran ini banyak. Contoh kayak tadi teman-teman kan suka tahu bilang ada bantuan Johnson, ada sudah dapat lah. Nah, yang sekarang saya mau bilang nih, seirama dengan sekarang nih lagi mantap-mantapnya diutamakan orang asli Papua. Kita pun saudara-saudara Papua ini juga banyak jalan tipu ke sana kemari. Bikin kelompok ini, bikin kelompok itu, bikin kelompok sana. Saya bicara ini karena saya ini juga salah satu korban. Jadi dalam hal ini saya harapkan Bapak yang ada di depan ini tadi sebagaimana apa yang Bapak bicara bahwa masukan yang ada kita bicara kalau Bapak rasa penting nanti Bapak kawal, tolong Bapak kawal ke dinas-dinas yang ada banyak sering berikan bantuan ini supaya yang betul-betul ada di dalam nama-nama dalam kelompok itu betul-betul penerima manfaat. Apapun yang disampaikan tadi kami akan bawa pulang di konai kami MRP untuk berembuk 3 Pokja yang ada di Majelis Rakyat Papua Provinsi Papua Tengah, dan kita berdoa.